Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi kita dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kesolehan sosial. Karena di antara hikmah puasa adalah membentuk pribadi yang sosial, yang merasakan senasib sepenanggungan dengan orang lain, yang merasakan bahwasanya orang lain adalah bagian dari kita. Jadi makanya Rasul menilai iman itu bukan hanya dengan ibadah-ibadah pribadi saja, akan tetapi Allah juga menilai dengan kesolehan sosial, terutama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam sebuah hadis yang telah sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sekali-kali jangan menyakiti hati tetangga. Jadi bagaimana kita bertetangga dan menjaga perasaan tetangga dan memperhatikan tetangga, itu menjadi ukuran bahwasanya seseorang adalah orang yang beriman. Orang yang beriman yang terbentuk karakternya dengan ibadah, sehingga dalam ibadah itu memunculkan kesolehan sosial. Sehingga ukuran pertama adalah bagaimana dia mampu memperhatikan tetangganya dengan baik dan tidak menyinggung perasaan tetangganya. Kenapa tetangga yang menjadi ukuran? Karena tetanggalah yang paling tahu setiap saat siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita orang beriman apa tidak, salah satunya ditanya kepada tetangga kita masing-masing. Karena mereka akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa bersembunyi dari tetangga kita setiap saat. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Jadi orang beriman akan dilihat bagaimana reaksi dia, sikap dia dalam menerima tamu atau dalam bertamu. Ukurannya bagaimana? Diri dia sendiri. Bagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain dalam bertamu ke tempat orang lain, dan dia akan berbuat seperti itu. Orang pingin dilayani, dia layani. Orang pingin diramahi, dia ramah. Orang pingin memberikan yang terbaik kepada dia, dia akan lakukan yang terbaik itu. Kenapa? Karena itulah gambaran dari iman seseorang yang terbentuk karakter dan wataknya dari ibadah yang dia lakukan. Jadi, orang yang sombong dan membeda-bedakan tamu yang datang, ini pertanda kualitas imannya tidak baik. Dan Ramadan sangat membentuk kepekaan sosial seperti itu. Sangat membentuk rasa sosial seperti itu. Jadi iman kita bukan hanya kepada Allah, akan tetapi terbukti kepada bagaimana perlakuan kita kepada orang lain. Dan diantaranya adalah bagaimana kita menyambut tetangga kita dengan baik. Lalu yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hubungkan silaturahmi. Jadi bersilaturahmi dan menghubungkan silaturahmi ternyata itu adalah gambaran iman kita. Bagaimana kita tahu kita ini adalah orang yang beriman, kita ini adalah orang yang senang bersilaturahmi? Yang pertama, orang yang bersilaturahmi itu memang ada kerinduan untuk berjumpa.
ada kerinduan untuk berkumpul. Jadi ingin dia berkumpul dan berjumpa dengan saudaranya. Tapi kalau ada orang yang malas bertemu dan malas berjumpa dengan saudaranya, ini pertanda dia tidak punya jiwa silaturahmi. Yang kedua, ingin menziarahi dalam suka dan duka. Andaikan memang temannya mengundang dia akan datang. Andaikan temannya dapat musibah, maka dia akan menghiburnya. Jadi perlakuan-perlakuan sederhana seperti itu akan membuktikan dia adalah orang yang beriman, yang terbentuk karakternya dengan ibadah, dan terbukti bagaimana dia bersilaturahmi tadi. Jadi kayaknya undangan dia penuhi, kalau duka dia cepat datang. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang kita, kalau memang gembiranya diimbaukan, kalau sedihnya diambaukan. Lalu yang selanjutnya, ciri orang yang senang bersilaturahmi adalah orang yang suka menolong, ta'awun, wa ta'awanu al birri wa taqwa. Bertolong-tolonganlah kalian akan kebaikan dan ketakwaan. Jadi bukan hanya sekedar kenal, bukan hanya sekedar paham, tapi dia ingin menolong dan meringankan apa yang menjadi beban saudaranya. Sampai nanti kepada tingkat saling membela dia. Ini pertanda orang itu memiliki jiwa yang beriman dan memiliki jiwa silaturahmi. Ini pertanda dari iman itu sendiri. Jadi dia tidak hanya ingin ditolong, akan tetapi dia lebih senang menolong dan meringankan beban saudaranya. Lalu selanjutnya, tanda orang yang senang bersilaturahmi itu apa? Mengikramkan saudaranya, memuliakan saudaranya. Memang semua kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi apabila dia berbicara kepada orang lain, yang dia ceritakan bukan kejelekan saudaranya, akan tetapi kelebihan-kelebihan dan keutamaan saudara-saudaranya. Ini yang dia ceritakan. Walaupun di depan dia akan bertengkar, walaupun di depan dia tidak selalu berselisih pendapat, tapi kalau sudah di belakang, dia akan cerita bagaimana kehebatan, kemuliaan saudaranya. Dia tutup kekurangan saudaranya. Ini pertanda orang yang senang bersilaturahmi. Lalu yang selanjutnya, orang yang senang bersilaturahmi adalah orang-orang yang memang menutup aib saudaranya. Wala tajassasu wala yaktaba'dukum ba'dah. Jangan kamu mengorek-ngorek dan jangan kamu membicarakan aib saudaramu. Mengorek-ngorek dan membicarakan aib. Nah, kalau dia orang yang beriman, dia tutup aib saudaranya dan dia tidak membuka aib saudaranya. Betul dia simpan. Kecuali aib saudaranya itu membahayakan kepada orang banyak, dia menceritakan bukan untuk menjelekkan, tapi berantisipasi supaya orang lain jangan kena bahaya dari sifat jelek saudaranya tadi. Nah, ini yang ketiga. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang betul dia sangat senang mengikramkan saudaranya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah orang-orang yang beriman itu adalah apabila bicara dia baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang yang beriman itu dalam memanfaatkan kata-katanya, lisannya sangat dia jaga sekali. Dan dia tidak mau berkata-kata yang tidak bermanfaat atau akan menyinggung perasaan saudaranya. Dia tidak akan mau sekali. Jadi hadirin pemirsa yang berbahagia, jadi Ramadan ini sangat membentuk dari ibadah yang kita lakukan, memiliki hikmah sosial, hikmah saling merasakan, hikmah saling memperhatikan, hikmah saling menyayang. Dan itulah diantaranya kita dilatih Ramadan ini senasib sepenanggungan di dalam suci Ramadan. Semoga kita mampu mendapatkan hikmah yang luar biasa ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.